Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum sistem pengendali elektrik tentang inverter sine wave. Nah, praktikum ini membahas tentang bagaimana menghasilkan gelombang sinus wave dari sinyal PWM menggunakan microcontroller Arduino Mega dan ESP32. Kita akan belajar tentang modulasi PWM filtering dengan LC filter dan melakukan berbagai variasi percobaan untuk menganalisis pengaruh parameter-parameter terhadap output yang dihasilkan. Oke, lanjut. Di sini penjelasan singkat Arduino Mega dan ESP32. Arduino Mega biasanya versi 2560 adalah papan yang dirancang untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak pin I atau O dan memori program yang lebih besar. ESP32 S2 Mini adalah sistem on-chip SoC yang diringkas dan modern yang dikembangkan oleh Espressif dengan fokus kuat pada aplikasi IoT atau Internet of Things. Nah, di sini ada pin layout dari Arduino Mega 2560 yang dimana itu Arduino Mega memiliki 54 digital pin yang diberi nomor dari nomor 0 sampai 53. Nah, pin PWM itu ditandai dengan tilde sinus atau yang yaitu pin 2 sampai 13 dan 44 sampai 46. Untuk praktikum ini kita bisa menggunakan salah satu pin PWM seperti pin 9 atau pin 10 untuk output ke driver BTS 7960. Power pin meliputi 5 volt, 3,3 volt, ground dan V-in. Analog input di A0 sampai A15. Arduino Mega sangat suitable untuk proyek yang membutuhkan banyak I atau O dan memori lebih besar dibandingkan Arduino Uno. Nah, lalu lanjut di sini kita ada pin untuk ESP32 yang dimana di sini pin ESP32 Mini punya form factor yang compact. Pin-pin GPIO tersebut mulai dari GPIO 0 sampai GPIO 21 plus beberapa pin khusus. Semua GPIO bisa digunakan untuk PWM output berkat LEDC controller yang fleksibel. Nah, untuk praktikum inverter ini kita bisa pilih GPIO mana saja, misalkan GPIO 5 atau GPIO 18 sebagai output PWM. Nah, ESP32 ini mempunyai keunggulan bisa men-set PWM frekuensi dan resolusi secara independen untuk setiap channel. Nah, power supply via USB-C dengan voltage 5 volt yang diregulasikan internal menjadi 3,3 volt. ESP32 ini jauh lebih powerful dibanding Arduino Mega dengan clock 15 kali lebih cepat. Nah, itu clocknya itu antara Arduino Mega dan ESP itu adalah 240 MHz dan 16 MHz dan memori lebih besar. Nah, ini penjelasan PWM sedikit aja. Penjelasan PWM dan PWM, frekuensi, dan duty cycle. Nah, PWM ini adalah teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sumber digital dengan cara memanipulasi lebar pulsa on high dan off low secara cepat 2-3. Teknik ini digunakan untuk mengontrol daya pada perangkat seperti motor DC, LED, dan pemanas. Nah, frekuensi PWM adalah seberapa sering satu siklus on plus off berulang dalam 1 detik diukur dalam Hertz atau Hz. Frekuensi yang sangat tinggi membuat perbedaan antara kondisi on dan off tidak terlihat pada mata, pada LED, atau tidak terdengar pada motor. Duty cycle itu adalah persentase waktu sinyal berada pada dalam kondisi on dibanding total periode satu siklus. Resolusi adalah menentukan seberapa halus perubahan duty cycle yang dibuat, biasanya dinyatakan dalam bit. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan langsungin video. Ini video pada Arduino Mega. Di sini ada codingan untuk kita menggerakkan Arduino Mega itu inverter. Ya, Sebentar. oke. Gue takut berkurang. Nah, Kerja ini banyak banget. Ini adalah program. ini programnya, oke. Dan hasilnya ini Nah, supaya kita tahu untuk kita menentukan output pada
Di sini kita pakai USB output pin berapa. Nah, ini untuk sinyalnya. Jadi kita seperti ini untuk oscilloscope, tapi masalahnya masih kurang. Oke, dan ini untuk yang di bagian ISP-nya. Bisa dijelaskan? Jadi ini program untuk menggerakkan si Yes. ini. Kasih tunjuk. Oke, dia guys ya. Buat si ESP32. Oke, langsung buka. Jadi di sini yang pertama. Oke. Oke guys, langsung aja. Ya, kita ke terminal lagi, bikin terminal baru. Setelah itu langsung kita jalankan Python. Jadi kita lanjut PWM underscore. Udah kalian pilih. Oke. Langsung dikonekin aja. Nah, dia connected kan. Ini di sini frekuensi kita dan bisa udah kita bikin untuk menggunakan mengatur slider frekuensinya dan PWM tiga duty cycle di sini. oscilloscope. Dan ini adalah hasil grafik dari osiloskop frekuensi. Jadi frekuensinya kan bergerak. Frekuensi itu tuh dia yang bagian bawah ini ya, frekuensi ini kita bisa tulis frekuensi. Ya pokoknya bagian bawah ini frekuensi. Ini kalau kita ini perkecil ya, dia akan makin panjang. Apabila kita perbesar, sorry, ini perlu step by step guys. Nah, maka dia garisnya akan di atas. Coba kita di 50%. 50%. Nah, Oke, sekian terima kasih video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah program untuk Arduino-nya untuk ngetes PWM-nya ya. Nah, berikutnya ini banyak banget ini. Nah, ini adalah programming untuk aplikasi user interface-nya, dan hasilnya itu seperti ini ya. Jadi ini misalkan ini port kita 10, resolusinya 10 bit yang paling tinggi. Kita punya duty cycle 50% dan frekuensi 5000 Hz. Coba kita ke oscilloscope. Oke. Nah, mungkin ini kurang. Nah, deketin lagi. Oke, jadi kita dapat seperti ini untuk oscilloscope, tapi masalahnya masih belum 50% beneran kayaknya, masih kurang ini. Gitu. Ya. Oke guys, langsung aja kita ke programnya. Nah, jadi ini program untuk ngegerakin si nih. Kasih tunjuk. Oke, ini dia guys ya. Buat si ESP32. Oke, langsung ke program. Jadi di sini yang pertama kita itu harus ngetes si bootloader ini, dia tuh kebaca nggak sih di platform.io nya ini. Nah, caranya adalah nanti di terminal ada programnya buat nggak ding, caranya nanti langsung diupload aja. Nah, ketika diupload itu dia bakalan munculin, aduh mana sih, nanti dikata lah. Nah ini. Nah, ketika nanti kita ngupload, dia tuh kayak bakalan nge-loading buat dia ngupload si ini bootloadernya di platform.io ini. Nah, dia processing hingga pada akhirnya nanti dia sukses. Nah, saat dia sukses ini dia berarti sudah menanamkan si bootloader untuk si ESP32 ini ke dalam kursor. Setelah itu kita langsung program untuk membuat si GUI untuk mengatur variasi dari duty cycle dan PWM frekuensi. Lama-lama habis baterai nih. Oke. Setelah itu langsung aja kita ke terminal lagi, bikin terminal baru. Setelah itu langsung kita jalankan Python spasi pwm _tester _gui.py. Setelah itu kita enter, maka dia akan keluar seperti ini. Deketin bang. Oke. Nah, ketika dia keluar seperti ini, pastikan komnya ini sesuai dengan yang ada di device manager. Nah, kalian buka aja device manager kalian. Itu nanti dia ada di mana ya? Nah nih, port com NLPT ini pastiin komnya sama. And then udah kalian pilih, langsung dikonekin aja. Nah, dia connected kan.
Ini di sini frekuensi dan duty cycle udah kita bikin menggunakan slider untuk mengaturnya. Nah, bisa dilihatin ke osiloskop. Nah, if we adjust the frequency, jadi frekuensinya akan bergerak. Frekuensi itu tuh dia yang bagian bawah ini ya, frekuensi ini kita bisa atur di sini. Untuk frekuensi. Ya pokoknya bagian bawah ini frekuensi. Ini kalau kita ini perkecil ya, dia maka akan makin panjang. Apabila kita perbesar, ini perlu step by step guys. Nah, ini untuk mengatur frekuensi ya guys ya. Oke. Selanjutnya ada duty cycle. Duty cycle itu buat yang bagian atas. Kita starting dari 0 deh. Nah, kalau 0 panjang tuh, lurus tuh. Kayak nggak ada kejelasan, tapi jalannya lurus. Kita bikin satu duty cycle-nya. Di sini ada kelihatan kan titik-titik. Dan apabila kita bikin duty cycle-nya sebanyak 100%, maka dia garisnya akan di atas. Coba kita di 50%. Ke 50%. Nah, kelihatannya kayak gini guys. Oke, mantap. Jempolnya mana jempolnya? Oke.